Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang refleksi Trinitas atas peristiwa Pantai Kosta dengan model relasional untuk hidup bersama dalam masyarakat Majemuk Indonesia. Saya melakukan ini untuk completion dari mata pelajaran atau mata kuliah Pantai Kosta dalam masyarakat Majemuk dengan dosen pengampu Ibu Dr. Els Dekarungkat. Mari kita awali presentasi ini. Yang pertama, kita mulai dari paradoks pluralitas Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki etnis 1.340 etnis, 718 bahasa, 6 agama resmi. Namun indeks toleransi beragama hanya 3,77 dari 5 ya, dari bintang 5. Ini data oleh Kementerian Agama 2025. Mencatat pelanggaran itu 1.247 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dan 68% terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Untuk komunitas Pantai Kosta Indonesia ada 7 juta jemaat. Berkembang, tapi terkesan eksklusif atau cenderung eksklusif, sehingga menciptakan kekosongan teologis di tengah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, berdasarkan kasus intoleransi beragama 2011-2025 yang kita lihat pertama di Bogor, di GKI Bogor, contohnya di 2011 500 keluarga. Di konflik Poso 1998 sampai 2001 menewaskan 2.000 jiwa. Bentrokan Tolikara 2015 13 gereja rusak. Dan survei Hima UI yang dilakukan 2024 menunjukkan 42% mahasiswa Kristen merasa terpinggirkan dalam diskusi Pancasila. Jadi kaum termarginalkan jugalah kita jika tidak memiliki dasar yang kuat dalam dialognya. Karena sebetulnya kita di Indonesia harusnya Pancasilais, tetapi semua memiliki kepentingan dan keperluannya masing-masing. Karena kita minoritas, jadi kita terpinggirkan. Tapi bukan berarti terpinggirkan itu jadi kaum yang tidak ada sama sekali gitu ya. Tapi kita di sana belajar bahwa dengan dialog yang baik, dengan cara yang elegan, ya kan, cara yang inklusif, membuat kita bukan diri kita saja diterima, tapi agama kita. Karena kita membahas tentang intoleransi beragama. Nah, sebelum masuk ke intoleransi beragamanya sendiri, kita harus mempunyai toleransinya terhadap agama-agama tersebut atau agama-agama yang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang toleransi kalau kita sendiri pun intoleransi? Oke, kita lihat di penulisan ini bukan tesis ya, ini penulisannya. Pertama itu pola relasionalnya, yang kedua integrasinya, yang ketiga model praksisnya. Nah, kalau kita lihat di yang pertama pola relasionalnya, kita punya pertanyaan yang timbul gitu ya. Apa sih pola relasional Trinitarian dalam peristiwa Pantai Kosta? Terutama di kisah para Rasul 2. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya lagi. Integrasinya adalah bagaimana integrasi ini menjawab tantangan pluralitas di Indonesia. Seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah model praksisnya. Nah, model praksis apa sih yang dapat dihasilkan untuk konteks lokal kita? Nah, untuk note-nya atau bolding lainnya, peristiwa Pantai Kosta itu mereinkarnasi ontologi Trinitarian Perikoresis sebagai praksis historis, empiris unity in diversity. Jadi menyediakan kerangka relasional inklusif bagi model yang akan kita buat, model forum Pantai Kosta Trinitarian yang terukur. Next. Nah, kerangka teorinya adalah perikoresis sosial pantakostal. Integrasi dari 3 dimensi. Gitu. Model ini mengintegrasikan komunio trinitaris, pneumatologi inklusif, dan teologi Pancasila. Trinitas sebagai pola ontologis, Pantai Kosta sebagai aktivasi historis atau aktivatornya atau pengaktifannya atau bukan sebagai hanya petugas tapi mengaktifkan dari efek-efek yang pasif tadi menjadi aktif supaya menjadi efek domino yang besar. Kira-kira seperti itu. Tahu kan efek domino dari yang kecil, sedang, gede. Nah, ini semua pasif. Ketika ini semua pasif dan si Pantai Kosta ini anggaplah sebagai bola kecil gitu kan, kena gitu kan, tap, ini semua akan terjatuh. Jadi ini adalah efek domino. Seperti itu perkira-kiranya. Dan Pancasila sebagai konteks praksis menciptakan kerangka perikoresis sosial untuk komunitas inklusif. Next. Ini struktur naratif Pantai Kosta. Menunggu,
rohnya banyak, kerigma, tanggapan, persekutuan. Nah, ini kalau kita baca itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 itu menunjukkan kaismus trinitarian. Ya kan? Analis Yunaninya itu mengungkapkan pemenuhan trinitarian kolektif, bukan pengalaman individual. Jadi, Roh Kudus berperan sebagai hypostatic agent, perikoresis historis. Jadi, Roh Kudus sebagai agen aktifnya gitu loh. Kita sebagai eksekutornya, Roh Kudus sebagai agen aktifnya. Kemudian disintesiskan kepada tiga tadi, Trinitas, Pantekosta, dan Pluralitas. Tujuan utamanya yang kita bisa bahas di 3 hal juga adalah Bapa, Putra, dan Roh. Bapa ini melambangkan hospitality, ya kan? Menciptakan komunitas terbuka. Ibrani 13 ayat yang kedua. Merefleksikan gotong royong Indonesia, hospitality-nya dulu. Kemudian ada Putra sebagai inkarnasi. Inkarnasi rekonsiliatif di Yohanes 1 ayat 14 yang memungkinkan dialog lintas budaya dan agama. Jadi inkarnasi rekonsiliatif. Kemudian ada rohnya, ya kan? Atau kita bahas ini pemberdayaannya. Pemberdayaan multilingual atau multibahasa, menciptakan komunitas inklusif yang melampaui batasan etnis dan bahasa. Kemudian ada modelnya kita buat gitu kan. Visinya pertama adalah pasti adalah perikoresis sosial di kampus Indonesia melalui implementasi terstruktur dan berkelanjutan. Nah, ini ada 5 tahap dan kira-kira ada 12 bulan untuk hasil laporan jelas dan struktur sistematis dan baik gitu. Yang pertama, di bulan pertama ya biasa adalah mappingnya dulu, ya kan? Terus trainingnya dulu, kuatkan dulu, basis bawahnya dulu, pengetahuannya dulu, kuatkan lagi data-datanya dulu. Jadi semua mapping gitu, ya kan? Informasi-informasi awal dulu. Kemudian di bulan kedua dan ketiga itu mulai doa multilingualnya, testimonial buat sharingnya. Nah, itu dalam bentuk-bentuk laporan. Kemudian yang ketiga ada dialog kristologis. Itu bulan keempat sampai ke-6, kira-kira 2 bulan. Dengan temanya tuh inkarnasi di kampus plural gitu. Jadi mereka mengerti bahwa inkarnasi itu terjadi di kampus-kampus plural itu, dan bukan mengkristenisasikan gitu, tapi memberikan pemahaman gitu dan memberikan konsep yang jelas. Jadi ketika konsep itu sudah terbentuk, kita buat jadi satu guideline-nya itu disampaikan dan dijadikan dialog-dialog dan dijadikan seminar-seminar seperti itu. Jadi kemudian ada aksi Bapak, jadi ada aksinya, jadi aksi solidaritasnya, bakti sosialnya yang lintas iman. Pokoknya yang nasionalis lah kira-kira gitu. Kemudian dievaluasinya di bulan 10 sampai ke 12. Dengan semua data yang sudah ada, yang sudah bukan dimodifikasi, ya, sudah terisi, sudah terkonfirmasi, sudah terverifikasi. Kira-kira gitu. Kemudian kita bicara tentang indikator evaluasi SMART-nya. Model FPT yang kita lakukan tadi menggunakan indikator evaluasi yang spesifik. Berarti terukur, dapat tercapai, relevan, dan terikat waktu untuk memastikan implementasi yang seperti dijelaskan tadi 12 bulan. Nah, baseline-nya itu diharapkan 20 orang ditargetkan menjadi 100 orang. Indeks toleransinya kalau tadi kita bisa isi 3,5/5 bisa menjadi lebih tinggi lagi, jadi 4,2. Terus retensi pesertanya dari 45% menjadi 75%. Jadi itu semakin baik dan semakin baik. Gitu. Itu maksudnya berlanjut loh. Jadi bukan hanya sebagai project, tapi berlanjut terus, berkelanjutan, berkesinambungan, continue terus. Jadi mendapat nilainya itu dari tadi cuma cukup, menjadi baik, menjadi sangat baik, kira-kira gitu. Kemudian kontribusi dan rekomendasi. Kalau kita lihat kontribusinya yang original, yang aslinya, kerangka perikoresis sosial Pantekosta untuk gereja urban, aslinya. Kemudian ada lagi rancangan praksis hima tadi, kampus, maksudnya untuk kampus. Terus proposisi teologis Pantekosta tadi yang Trinitas diaktuskan sebagai historis empiris. Kemudian rekomendasinya menjadi pilot project. Kemudian jadi publikasi. Kemudian di scale up lagi, ya kan? Buat gereja-gereja. Gitu. Jadi kontribusi dan rekomendasinya itu jelas. Jadi dari yang tadinya ide dijadikan pilot project, dijadikan project berkesinambungan, kemudian menjadi hasil yang baik, sangat baik tadi yang saya bilang, kemudian
bisa jalan lagi menjadi pilot project, kemudian akan bisa diterapkan lagi di gereja-gereja baru lagi, di gereja-gereja GPDI yang sudah ada, jadi lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.